puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana setiap binatang itu juga mencerminkan kemuliaan Tuhan, setiap tanaman bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan, setiap alam, saudara lihat itu langit, semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara tahu itu ikan hias yang ada di laut maupun yang di darat, begitu indah, luar biasa sekali. Belum lagi kalau saudara lihat yang lain-lain, terlebih lihat manusia itu. Sebenarnya itulah orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa tertandingi. Hanya sekali dia firman terjadi. Nah, firman inilah yang kita harus pelajarin. Firman inilah yang harus kita dengar dan kita lakukan. Supaya ketika firman itu bersatu dengan hidup kita, saudara, maka yang kotor, yang salah itu satu demi satu dihilangkan semuanya. Dan kemudian kita mulai menunjukkan kemuliaan Allah dari perilaku kita, dari rencana kita, tutur kata kita. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, keluarga kerajaan Allah, saudara, kita ini tidak mencerminkan Tuhan. Kita cuma hanya orang Kristen. Kita hanya punya kepercayaan, tapi kita tidak punya kehidupan nyata bersama dengan Yesus Kristus. Padahal Yesus kalau kita lihat, saudara, disebut jalan kebenaran dan hidup. Apakah kita itu menjadikan Kristen sebagai satu kepercayaan saja? Yang kita percayai saja? Bukankah Yesus itu ada satu kehidupan? Sehingga seharusnya lah, saudara, bukan hanya satu kepercayaan, tapi melangkah setiap hari bersama dengan Yesus. Yakinlah, ketika saudara bermurah hati, maka Allah akan bermurah hati kepada kita. Ketika saudara melakukan merenungkan firman Allah, percayalah, apa saja yang saudara perbuat akan berhasil. Ketika saudara mempunyai hati yang suci, yang tulus, yakinlah bahwa Allah akan menjadi pembela kita. Ketika hati kita licik, kita menipu seseorang, maka saudara melihat sepertinya kita mendapatkan harta itu. Namun kemudian semuanya itu akan hilang, lenyap. Namun orang yang tulus hatinya, orang yang datang di gereja, yang hanya mencari Tuhan, saudara melihat apa yang terjadi. Tuhan selalu menolong, memelihara dan menuntun hidup mereka sampai kepada anak cucunya. Oleh karena itu kita bicara tentang keluarga. Saya ada karena orang tua saya. Saya menjadi Kristen bukan karena orang tua saya. Saudara menjadi Kristen mungkin karena orang tua saudara. Tapi saya menjadi Kristen bukan karena orang tua saya. Justru orang tua saya dan semua menjadi Kristen karena saya. Bukan karena saya yang hebat, bukan. Maksudnya Tuhan memakai saya. Nah, saudara menjadi Kristen karena Tuhan memakai orang tua saudara. Apa yang saudara sekarang perbuat untuk orang lain juga? Apakah saudara cuma menanam kepercayaan kepada anak-anakmu? Datang ke gereja ya, dengar firman Allah ya, saudara. Tetapi saudara tidak memberi contoh. Oleh sebab itu pada hari ini kita bicara tentang, dua sesi kita akan bicara tentang keluarga. Yang pertama suasana surga dalam keluarga. Nanti yang siang kita akan bicara kemuliaan Tuhan dalam keluarga. Kita lihat dulu saudara. Poin yang pertama, meregenerasikan kepada anak cucu. Meregenerasikan kepada anak cucu. Sekarang banyak orang saudara, untuk menahan penuaan, dia olahraga, makan vitamin dan sebagainya. Bahkan sudah ditemukan, walaupun belum 100% manjur, namun sudah diomongkan di mana-mana. Stem cell atau meregenerasikan sel-sel. Ada yang dijual 1 botol 3 juta, minum 1 bulan. Ada yang pakai suntikan dan sebagainya. Nah manfaatnya, saya belum pernah melihat 100%, cuma itu hanya cerita demi cerita. Mungkin ada manfaat untuk kesehatan. Namun kalau saudara stres, tekanan berat, ya mungkin juga kurang berguna. Dunia ingin berusaha untuk meregenerasikan semuanya. Tetapi yang pasti saudara, bagaimana dengan kita? Apa yang kita mau wariskan kepada anak-anak kita? Orang-orang mewariskan hartanya,
namanya yang terkenal, seorang aktor yang terkenal hebat, saudara. Boleh dikatakan dari muda sampai tua, dia masih terkenal sekali. Ya, aktor Hong Kong juga. Saudara kalau lihat pasti senang, bagus gitu. Orangnya baik, kerja keras. Dari aktor menjadi seorang ya produser dan sebagainya, penyanyi juga. Bayangkan dalam usia yang ada umur dia penyanyi. Dan dikenal sama kalangan dunia lah. Tapi apa yang terjadi saudara? Dua anaknya, yang satu laki narkoba. Yang perempuan menikah dengan sesama jenis. Harta, nama yang terkenal di seluruh dunia. Anak siapa kamu? Anak si A. Saudara, loh hidupnya kok seperti ini? Anak siapa kamu? Si A. Wah, terkenal seluruh dunia. Kita bangga. Ternyata kehidupannya seperti ini. Apakah kekayaan, ketenaran? Orang tuanya kerja keras. Rumahnya boleh dikatakan saudara mau minta apa, saudara dikasih semua. Dia kenalannya bukan hanya pejabat, orang-orang kaya. Sehingga kalau mau dagang, mau apa saja, pasti dia lebih mudah anaknya. Punya villa, kalau saudara tahu di Hong Kong itu punya villa berapa. Tapi apa yang terjadi? Hidup seperti itu. Tetapi saudara lihat orang-orang yang miskin di pedalaman-pedalaman Tiongkok. Miskin, dia bertani setengah mati, sampai kulitnya kering. Karena nggak ada body lotion, saudara. Udara dingin. Tapi anaknya, saudara, menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Sampai di rumahnya ditulis 3.000 orang, 4.000 orang. Tujuannya apa? Apakah dia mau jadi pejabat? Tidak. Menjadi orang terkenal? Tidak. Dia ingin menjadi orang yang dikenal Tuhan. Dia punya sasaran 4.000 orang yang akan dia jangkau untuk dilayani. Dia sekolah, dia pergi ke kota. Dia menunjukkan hal yang mulia, yang bagus. Tapi dia boleh memberikan firman contoh yang hidup kepada banyak orang. Banyak orang ingin terkenal, tapi lupa untuk dikenal sama Tuhan, saudara. Nah inilah kesempatan saudara lihat orang yang terkenal, dia mau macam-macam. Ada yang ditabrak sama kereta api. Ada yang manjat gunung mati, jatuh. Kenapa? Karena mau terkenal dan sudah terkenal. Dan orang kalau terkenal di dunia ini, saudara, hidupnya tidak selalu bagus. Tetapi orang yang dikenal Tuhan pasti baik hidupnya. Jadi saudara mau terkenal atau mau dikenal. Nah gereja sekarang terserah sana. Larinya ke arah sana. Semua ingin terkenal. Tapi lupa untuk dikenal Tuhan. Terkenal 100 juta orang seandainya seperti itu. Mungkin dapat uang begitu banyak. Tetapi dikenal Tuhan satu. Sepanjang masa dia ada. Contoh-contoh kita lihat Paulus. Dikenal Tuhan berapa miliar orang yang tidak tahu nama Paulus. Mungkin saudara bilang itu kan saya tidak ada nama lagi di Alkitab Pak. Tapi saudara ketika engkau sungguh-sungguh dikenal Tuhan. Berapa miliar orang yang di surga itu melihat dan membanggakan kamu. Jadi kelihatannya orang-orang yang dengan Tuhan ini kelihatannya sunyi, senyap. Senyap, enggak heboh, kelihatannya biasa. Tetapi saudara di surga itu goncang. Tetapi kerap kali saudara lihat orang yang di dunia ini, wah heboh sekali. Surga itu tidak ada responnya. Siapa yang dipuji manusia dibenci oleh Allah. Kerap kali kita mencari pujian manusia, bukan mencari pujian Allah. Oleh sebab itu, apa yang kita mau regenerasikan kepada anak-anak kita? Lihat papa yang terkenal, papa kaya. Papa ikut Tuhan sekarang kaya. Tidak kurang sedikit saudara lihat orang-orang yang di Korea. Namanya siapa itu saudara? Namanya Daniel, kembali lagi kepada nama aslinya. Supaya apa saudara? Supaya dia terkenal. Bahwa artis Korea itu lagi terkenal. Namanya Daniel David. Mama David apa, Daniel apa, Kim. Begitu dia kembali Korea, dia ganti nama David Daniel ini. Dia kembali ke nama lamanya. Karena apa? Kalau David tidak akan terkenal. Kalau pakai Pak apa itu kan saudara,
menjamin karena dianggap dari Korea. Sejelek-jeleknya bintang yang belum terkenal kalau Korea, semua orang ingin melihat. Dan ketika dia terkenal, apa yang didapat? Sepanjang bulan ini saja, saudara, ada 2 yang mati. Yang pada puncak-puncaknya, 1 bunuh diri. Seorang perempuan umur 29 top sekali. Yang 1 juga laki-laki, kedapatan mati, tidak tahu mati kenapa. Tiba-tiba mati saja di taman. Dibunuh atau bunuh diri. Waktu dia di depan publik, orang senang, dia senang memuji orang. Ketika dia turun, ada kesepian dalam hidupnya. Ada kekosongan yang dia isi dengan pujian, ketenaran, uang, kesibukan. Tapi ada 1 tempat kosong, saudara, yang tidak bisa diisi dengan hal itu. Itulah yang membuat dia menjadi hidupnya tidak ada artinya. Tempat yang kosong itu sudah diisi oleh Tuhan. Saudara cuma bingung dengan tempat kecil, yaitu uang, ketenaran. Akhirnya apa, saudara? Melupakan ada Tuhan dalam hidup kita. Jadi apakah hidup ini yang paling penting dalam hidup kita? Meregenerasikan anak cucu. Supaya mereka cinta Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Saudara lihat itu apa yang terjadi juga. Yang di dalam kitab Ulangan. Ikatkan di tangan maupun di leher. Setiap kali kamu duduk, kamu berbaring dalam perjalanan, kamu makan. Ingatkan firman Allah. Jadi tugas kita di dunia ini, saudara, mungkin yang bagi usia-usia tertentu mungkin tidak lama. Tapi mungkin bagi usia-usia tertentu, saya yakin saudara, kalau saudara hidupnya bersama dengan Tuhan, saudara akan mengalami pengangkatan itu. Mungkin bagi orang lain, pengangkatan itu tidak ada dari dulu, sudah ngomong begitu Pak Pendeta. Setiap pendeta kita juga percaya dengan pengangkatan. Tapi itu dulu 20 tahun, 30 tahun diomong, ya sampai sekarang gak terjadi. Tapi saya katakan saudara, mungkin orang itu bicara hanya menceritakan di Alkitab ada pengangkatan. Tapi orang itu belum mendapatkan satu pernyataan dari Allah kalau ada pengangkatan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan hari ini, percayalah bahwa rapture pengangkatan itu ada. Dan tidak lama lagi ada di Alkitab, ada janji Allah. Namun bukan ada hanya di Alkitab, di janji Allah. Allah sudah menyatakannya, bukan melalui firman saja. Yaitu melalui, saudara, yang disampaikan oleh banyak orang-orang tertentu. Ya termasuk saya mendapatkan kemurahan itu. Bahwa tidak lama lagi ada pengangkatan. Saya tidak tahu berapa tahun. Mungkin tidak sampai 20 tahun, 15 tahun. Apa yang saudara perbuat? Kerja silakan. Mau terkenal silakan. Tapi mau dikenal Tuhan enggak? Mau meregenerasikan kepada anak cucu enggak? Kesempatan kita ini berapa puluh tahun? Mungkin kita rata-rata aja 10 sampai 20 tahun. Bagi umur yang 60 mungkin saudara 65 atau bagi umur 50 anggap aja 10 sampai 20 tahun. Berapa uang yang saudara akan kumpulkan? Keterkenalan apa yang saudara mau berikan kepada anak-anakmu? Kalau ada pengangkatan apa yang terjadi? Saat ini bukan berarti saya melarang saudara untuk kerja. Tapi bekerjalah juga untuk Tuhan. Untuk Tuhan yang bentuknya bagaimana? Enggak harus di mimbar. Rumahmu jadikan mimbar itu. Anak-anakmu penting sekali. Anak-anak itu warisan. Amin. Jangan dibiarkan hanya pergi gereja, kumpulan orang rame-rame kita enggak tahu ajarannya apa. Kumpul di sana itu tujuannya apa kita enggak tahu. Bukan berarti harus ikut saya, ikut bapak ibunya. Tapi awasi. Oh saya sudah percaya Pak itu di gereja. Coba pulang ditanya. Apa yang kamu dapat di gereja? Ayatnya apa? Terus ditambahi lagi. Supaya lebih mengerti firman itu. Buat komsel dalam rumah tangga. Ini kita lagi menggalakkan komsel dalam gereja. Saudara harus masuk di dalam komsel-komsel gereja. Setiap orang harus menyebarkan firman ini kepada 5 temannya. Nanti itu pelan-pelan dibuat komsel melalui Zoom atau melalui apa. Itulah namanya pertumbuhan.
Saudara mau kita lihat contoh. Contohnya apa Pak? Di Alkitab apa Pak? Filipus. Saudara tahu Filipus? Salah seorang murid Yesus yang membaptis sida-sida. Setelah membaptis hilang lenyap dia. Bingung. Sementara Filipus khotbah di tempat lain, Tuhan berkata Filipus, di tempat sebelah sana, di daerah situ, jauh sekali. Ada seorang sida-sida yang merenungkan Taurat tapi firman tapi tidak mengerti. Tiba-tiba hilang dia saudara. Sampai di satu tempat. Sedangkan sida-sida bertanya, apa maksudnya kerajaan Allah ini? Apa maksudnya firman Allah? Filipus berkata ini. Diajar. Setelah itu mengerti, mau dibaptis saat itu. Setelah baptis, Filipus hilang. Dia tidak nunggu saudara angpaunya. Nanti tanggal 12 ada angpau banyak. Ya saudara, mungkin saudara terima itu. Imlek itu. Tidak. Upahnya adalah upah dari Tuhan. Amin. Upahku adalah kalau aku boleh melakukan kehendak Allah, itu upahku. Kalau aku boleh berceri lelah, itulah upahku. Apa upahnya hari ini? Mau terkenal, mau uang. Kita lihat dulu firman-Nya saudara. Kisah Rasul 21 ayat 9. Filipus mempunyai 4 anak darah perempuan. Berarti itu masih gadis itu. Yang beroleh karunia untuk bernubuat. Masih gadis saudara, boleh dikatakan mau remaja atau dewasa. 4 anak ini punya karunia. Nah anak kita itu apa karunianya? Ada Pak, makan, tidur, betul gak saudara? Apalagi shopping, ngopi, betul apalagi saudara? Game, apalagi saudara? Hura-hura, karunia apa? Kalau cuma singer itulah awal lah untuk terlibat. Rohani, bukan hanya cuma skill yang diberikan kepada Tuhan. Skill itu berarti saudara punya kemampuan yang dari dirimu yang kamu bentuk diberikan kepada Tuhan. Itu kecil. Tapi apa yang diberikan? Yaitu firman Allah yang masuk dalam hidupmu. Yang mengubah hidupmu. Firman itu. Nah itu yang kau berikan kepada Allah. Itulah karakter Kristus. Buah-buah itulah yang Tuhan minta. Ahli Taurat orang Farisi. Begitu hebat tinggal di bait Allah. Baca firman Allah, pakai pakaian putih, berpuasa, memberikan perpuluhan. Tapi tidak pernah memberikan buah dalam kehidupannya. Firmannya hafal, saudara. Pelayanannya bagus, skillnya dia bisa hafal semuanya. Namun satu saudara, dia tidak pernah mengizinkan firman itu masuk dan mengubah hidupnya. Memberikan buah kepada Tuhan. Ini meregenerasi, saya katakan seperti ini saudara. Ini karena kita bicara keluarga. Kalau kita bicara keluarga, kita bicara anak dulu. Untuk apa kalau kita kaya, kalau anak kita gak masuk surga? Nanti pengangkatan, anaknya belum ngerti firman. Mamanya diangkat. Begitu diangkat, Tuhan aku tak turun dulu ya. Aku tak mau ngajar anakku. Terlambat. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan. Mungkin saudara bisa melihat juga. Dalam kitab 1 Timotius 3. Ayat 11, 12 dan 15. Demikianlah pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Ini. Orang tuanya. Dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Para pekerja juga sama saudara. Istri dan suaminya bisa mengurus keluarga dan anaknya dengan baik. Bukan hanya soal gereja. Di gereja bagus, di rumah bisa enggak mengatur. Saya kerap kali melihat orang ya saudara, melayani di gereja bagus, tapi tidak bisa melayani keluarganya dengan baik. Saya tidak tahu kenapa itu. Kita lihat dulu ayat 15. Jadi jika aku terlambat, kata Paulus,
Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Keluarga Allah. Bagaimana orang harus hidup, saudara, sebagai keluarga Allah. Ayo anak-anak kita mulai diaktifkan lagi di gereja. Setelah saya melihat seperti ini, saudara, ada banyak hal yang kita harus renungkan melalui 1 tahun ini, yaitu pandemi ini. Kita lihat dulu poin yang kedua, hidup dalam rencana Allah. Hidup dalam rencana Allah. Apakah pandemi ini rencana Allah? Ada orang berkata itu alatnya dipakai Tuhan, diizinkan Tuhan. Ada yang ngomong itu antikris. Bingung. Pendeta satu ngomong begini, pendeta ngomong satu itu, kita terbelah 3. Kita di gereja ini ngomong ini, di gereja lain ngomong ini, terbelah 3. Berarti semua mengeluarkan asumsi pikirannya sendiri. Tapi yang pasti saudara lihat ini dari Allah kita nggak tahu, diizinkan karena Allah pasti. Entah dari Allah atau bukan dari Tuhan, tapi diizinkan. Kalau tidak diizinkan tidak mungkin terjadi. Mungkinkah ini alat antikris? Mungkin, tapi tidak selalu harus seperti itu. Sehingga orang tanya sama saya, Pak, divaksin boleh nggak? Ini antikris ada chipnya masuk nggak? Apa vaksinnya air itu mengandung besi? Bingung saudara. Kebingungan. Karena saudara banyak orang-orang yang ya pikirannya pendek. Tetapi yang pasti saudara, ini diizinkan Tuhan. Kenapa diizinkan? Kita ngomong netral aja, diizinkan Tuhan, betul kan? Mau dari Tuhan atau tidak, penting diizinkan Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan, ada apa? Pasti ada rencana Allah di dalamnya. Amin. Nah kita sekarang cari ini. Ini gak bisa ini Pak. Saudara mau bikin cerita lagi. Bahwa ini dari Allah. Yang satu ngomong bukan dari Allah. Wah dipikir terus timbul benturan. Tapi lupa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ada rencana Allah di dalamnya. Seharusnya kita tuh mencari rencana Allah itu di dalamnya. Bukan sibuk untuk bertengkar. Saya ditanya orang, Pak ini boleh enggak? Boleh enggak? Saya bilang ya kamu lakukan saja lah. Loh kok Pak Fengki gampang begitu? Gampang saja. Karena itu hal itu mudah. Kamu mau selamat enggak? Maksudnya untuk kesehatan. Disetujui pemerintah enggak? Gerejamu mau enggak? Kamu mau yakin enggak obat ini untuk kamu? Betul enggak saudara? Tapi yang pasti itu, tahu nggak kamu rencana Allah dalam hidupmu itu apa? Kalau kamu divaksin terus kamu hidupnya panjang, rencananya Allah apa? Kalau kamu tidak divaksin terus kamu mati, rencana Allah apa dalam hidupmu? Betul nggak saudara? Yang penting kan rencana Allah. Saya jadi pendeta, saudara jadi pengusaha, rencana Allah apa dalam dirimu? Saya jadi pengusaha Pak, supaya saya sekaya mungkin. Apakah rencana Allah seperti itu? Banyak orang kaya saudara masuk neraka juga. Bukan berarti kekayaan tidak boleh. Rencana Allah apa dengan kekayaan itu? Rencana Allah apa dengan pandemi ini? Rencana Allah apa dengan penyakit yang ada? Rencana Allah apa kamu menjadi pelayan Tuhan? Rencananya harus diketahui. Saudara lihat sekarang ini masa pandemi ini. Ada orang yang nekat mati. Betul nggak saudara? Yang nekat mati. Ada orang yang takut juga mati. Apa yang terjadi saudara? Oke 2 ini sudah hilang. Nah sekarang kita lihat. Yang penting ada orang disiplin. Disiplin mulai. Disiplin. Orangnya tertib. Dan orangnya berani. Kalau berani tidak disiplin, tidak tertib. Itu namanya nekat, mati. Saudara. Kita harus disiplin. Kita tertib, kita berani. Kalau nggak disiplin, nggak tertib, jangan berani. Nekat itu. Semua harus ada rencana Allah dalamnya. Amin. Nah, saudara, ternyata kalau kita lihat dari 5 ini, muncul ada 2 pendapat, pandangan. Apa itu? Orang berani menghadapi pandemi hanya untuk cari uang, kesenangannya. Orang tidak berani. Karena pandemi ini cari Tuhan, tidak berani dia. Jadi kalau cari uang berani, cari Tuhan nggak berani.
Paham saudara ya? Cari kesenangan berani, cari Tuhan gak berani. Pak, berani gak boleh nekat. Betul. Makanya saya katakan, disiplin, tertib, berani. Harusnya kita berani cari Tuhan dong. Yang penting disiplin tertibnya. Amin. Kalau gak disiplin, gak tertib, nekat kita gak mau. Seandainya kalau jemaat sini kursinya sore mepet, saya juga gak mau saudara. Dan kalau jumlahnya banyak, walaupun kursinya panjang, jaraknya jauh, saya juga nggak mengizinkan. Karena pasti gerombol. Makanya apa yang dulu saya dapat itu dari Tuhan, suruh MBK gereja itu bukan seperti Giant, Carrefour yang gede-gede. Tapi seperti Indomart, Alfamart. Jadi setiap orang dimuridkan. Sehingga saudara di muka kampung seperti Indomart, saudara buka di situ. 30 orang, kan nggak gerombol, betul nggak saudara? Bisa dilayani dengan bagus. Itu seharusnya yang terjadi. Kita lihat dulu. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 26. Hidup dalam rencana Allah. Apa saudara? Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mau berkenan enggak? Kalau hidup berkenan pasti ada rencana Allah dalam hidupnya. Enggak perlu nekat. Berani tetap, tapi tetap ada disiplin tertib. Karena Tuhan yang menentukan langkahnya, bukan dia. Saya nggak berani ke gereja, Pak. Tuhan menentukan langkahnya ke gereja atau tidak ke gereja. Nggak bisa jawab. Nggak boleh nekat, oke. Saya hari ini, Pak, mau kumpul-kumpul ulang tahun teman saya. Tuhan menentukan langkah dia pergi ke ulang tahun atau ke gereja yang lebih tepat. Saudara hari ini ngomong gereja karena di gereja, kalau pulang di rumah pasti ngomong ulang tahun. Karena pikiran kita waktu di luar gereja itu distorsi, mengalami guncangan, yang mengalami gangguan, sehingga kita selalu melihat itu dunia. Kita tidak membawa suasana surga dalam hidup kita. Rumah keluarga saudara aja tidak suasana surga. Ketika saudara di gereja, mungkin suasananya kurang bagus. Tapi ke saudara keluar, ingat suasana surga. Saudara yang harus menjadi penentunya. Ini saya katakan penting saudara. Kenapa? Kalau tidak kita akan selalu kalah. Kita lihat terus ayat selanjutnya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ingat ada Tuhan yang menopang. Bukan nekat. Berani karena ada disiplin tertib sesuai standarnya. Terus kita lihat. Jadi saudara hari ini kalau saudara jatuh karena dipecat karena pandemi ini, gak akan tergeletak. Tuhan akan memelihara saudara semuanya. Amin. Kita lihat terus. Dahulu aku muda. Sekarang telah menjadi tua. Bicara kita semua ini. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Luar biasa enggak saudara? Hidup susah mungkin, tapi ditinggal tidak. Saudara, hidup mungkin sakit, tapi tidak ditinggal. Mungkin kehilangan pekerjaan, tapi tidak kehilangan Tuhan. Atau anak cucunya minta roti. Saudara kan takut anak cucumu nanti bakal jadi seperti itu. Tuhan jamin tidak. Tuhan jamin tidak. Asal saudara mau ditentukan langkah hidup saudara. Oleh karena itu masuk rencana Allah. Karena Tuhan mau menetapkan langkahmu, akibatnya anak cucumu. Meregenerasikan melalui diri kita. Diinvestasikan kepada Allah. Saya juga takut saudara. Saya takut juga kadang-kadang saya lihat begini. Pak Fengki, lihat anak pendeta A, pendeta B, pendeta C. Ada yang begini, ada yang begitu, ada begitu. Saya kadang-kadang lihat ya mungkin itu godaan. Tapi lihat akhirnya. Walaupun dia mungkin jahat, akhirnya jadi pendeta juga. Bisa jadi pendeta baik, bisa jadi pendeta jahat. Gak tahu saudara. Yang penting jadi pendeta, pikirannya gitu. Nah kalau saya pikir begitu. Saya pikir gak boleh. Kalau kita mau jahat sekalipun,
suatu hari kalau jadi pendeta, itu harus meninggalkan kejahatannya. Karena kita mewakili satu kebenaran. Amin. Bukan mewakili jabatannya, tapi mewakili kebenaran, itu penting. Orang ngomong, Pak, enggak takut. Kalau Pak Fengki pelayanan sana sini, nanti anakmu merasa kehilangan orang tua. Dia harus tahu, papanya melayani cari uang apa enggak. Kalau papanya melayani cari uang, anaknya pasti juga enggak cinta Tuhan. Tapi kalau papanya melayani, enggak cari uang berkorban. Anaknya ngomong, Papa pergi enggak bawa uang, melayani ngamuk. Tapi pikir-pikir, hebat papaku ini. Cinta Tuhannya sampai berkorban begitu banyak. Amin. Itu beda sekali. Ada rasa takut memang sebagai seorang pendeta yang seperti saya, hampir keliling-keliling, saudara, anak saya bagaimana? Saya tidak pernah kontrol, tidak pernah telepon, ngomong-ngomong, terlalu lama. Tapi bagaimana saya meregenerasikannya? Saya cerita sama dia, Papa dengar Tuhan bicara begini, oh ya, iya. Kadang gak percaya. Saya doa aja, saya cerita lagi, Papa dengar ini, gak percaya. Saya lihat, Papa dikasih tahu Tuhan, kamu jadi bakal sekolah sini. Nggak percaya jadi. Akhirnya anak itu diam-diam. Saudara, berdoa Tuhan, besok apa yang terjadi? Tuhan kasih A. Dia bilang, apa? Besok terjadi A. Oh ya, iya terjadi. Anak itu mulai. Saya sudah meregenerasikan Tuhan ke dalam hidupnya. Sehingga pada bulan 11 tahun 2000 berapa? 19 ya. Iya, sebelum pandemi. Anak saya ngomong, Pak, aku lihat di Jepang, di Singapura, di mana negara, semua pada mati, mendadak. Dunia bingung semua. Terjadi kekacauan, Pak. Di eskalator mati, di jalanan mati, di mana-mana. Pokoknya heboh seluruh dunia. Kacau. Apa ya? Ternyata pandemi. Papanya nggak dapat, anaknya dapat. Di situ dia mulai, saudara lihat, oh ada Tuhan yang mengatur hidup. Amin. Jadi bukan hanya diajak ke gereja. Saudara harus mengimpartasikan surga ke dalam hidup mereka. Saya bicara ini penting sekali. Saudara, karena waktu kita itu mepet, jangan sampai saudara, keluarga saudara, anak saudara akan tertinggal. Saudara masuk surga, nanti menangis-nangis buat apa? Di neraka. Saudara mau turun juga, saudara nggak bisa nolong dia juga. Saudara akan sakit sendiri. Saudara mau keluarkan biaya berapa saja, tidak mungkin bisa. Paulus pun kalau mau, dia katakan, biarlah aku terkutuk asal bangsaku diselamatkan. Tidak bisa. Kita tidak bisa seperti Tuhan. Tuhan yang bisa seperti, saudara, yang bisa seperti yang kita pikirkan, yaitu dia mati untuk demi umat manusia. Kita nggak bisa. Mama mati untuk anak bisa. Tapi mama mati menyelamatkan anak supaya masuk surga nggak bisa. Mama harus membawa Tuhan kepada anak itu. Itu yang betul. Saudara mati untuk anak pasti mau. Tapi saudara tidak pernah membawa Tuhan kepada anak itu. Itu yang salah. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa. Menaruh belas kasihan, memberi pinjaman. Anak cucunya menjadi berkat. Suasana surga dalam rumah itu penting. Kita lihat poin yang ketiga. Hidup dalam rencana Allah. Suasana surga dalam keluarga sekarang. Efesus 5 ayat 8 sampai 11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Surga. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kemuliaan itu harus ada dalam kehidupan keluarga kita, Bapak Ibu. Jangan cuma salibnya besar. Saudara kalau lihat rumah saya, nggak ada salib. Bukan berarti saya nggak percaya. Salib itu sudah tergantung di dalam hati saya. Setiap harinya saya memikirkan apa yang dikerjakan untuk Tuhan. Bukan saya cuma lihat rumah saya ada salib, saya teringat Tuhan jaga rumah saya.
Tapi lupa jaga di hati saudara. Jangan niru saya, saudara wajib untuk naruh salib itu. Tapi itu jangan menjadi berhala. Itu wajib orang Kristen punya. Tetapi tidak punya pun yang penting saudara lebih wajib lagi yaitu ada di dalam hati saudara. Orang memasang pohon Natal besar-besar, pendetamu tidak bisa. Mau beli sayang. Kadang-kadang cuma dikasih hadiah kecil saja dari apa itu toko. Ya pasang aja di jendela. Supaya tetangga lihat ini loh orang Kristen. Walaupun pohonnya kecil. Loh kok kecil sekali? Di dalam hati saya sudah terlalu besar. Saya tidak membeli yang besar, pohon Natal itu sayang uang. Kasihkan ke orang-orang yang tidak bisa merayakan Natal. Sehingga sampai hari ini, bulan Februari, saya masih telepon gereja-gereja di Merapi, di daerah Sulawesi Tengah, Tenggara, di Medan yang bukan gereja BES. Ada berapa gereja? 37 pendeta. Coba namanya siapa, pendeta mana? Nomor rekeningnya mana? Saya transfer. Sampai hari ini. Apa saya nggak butuh duit? Saya mau tanya saudara, apa saudara nggak butuh duit? Pendeta itu tidak makan firman saja, saudara. Anak saya sekolah bukan berarti bayar firman. Betul saudara? Bayar uang juga butuh uang. Tetapi saya butuh Tuhan lebih daripada uang itu. Saudara membutuhkan uang lebih daripada Tuhan. Saya katakan, saudara, hamba Tuhan butuh uang. Beda dengan hamba uang butuh Tuhan. Beda. Hamba Tuhan butuh uang. Itu saya, saudara. Hamba uang butuh Tuhan. Itu kemakmuran, teologi kemakmuran. Beda. Kita harus lihat ayatnya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau terang pasti ada kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kalau terang itu hasilnya 3. Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ada kebaikan enggak? Ada keadilan enggak? Ada kebenaran enggak? Mungkin adilnya bagi orang enggak cocok. Yang satu kok sini, Bapak kok enggak adil, menurut kamu enggak adil. Tetapi ada kebenaran, ada kebaikan. Contoh, saya membantu. Lihat 3 orang ini. Saya kasihlah. Ini 100, ini 200, itu 75. Bagi dia yang 75 enggak adil. Betul saudara? Yang 50 ngomong enggak adil. Yang 100, yang 150, yang 200, adil Pak. Oke. Tetapi ada kebaikan enggak? Halo? Ada. Yang dapat 50 atau 75 atau 100 ada kebaikan. 150 ada kebaikan, 200 ada kebaikan. Walaupun mungkin menurut orang tidak adil, tapi ada kebaikannya. Amin. Dan ada kebenaran. Dengan hati kita memberi seseorang. Hanya mungkin tidak sesuai dengan pandangan orang itu. Namun memberi kebaikan dan kebenaran. Keadilan itu ada menurut saya. Untuk pikiran dari Tuhan. Mungkin tidak adil menurut saudara. Jadi jangan takut dengan ketidakadilan. Yang penting saudara mau melakukan itu semuanya. Suasana surga saudara harus ada dalam rumah tangga kita. Terus kita lihat. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terus 10-nya hilang ya. Tadi, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kelihatannya dia lebih senang tentang buah kebaikan. Melekat ke anak-anak muda ini semuanya. Sampai dari 10 balik lagi ke yang luar biasa. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya lah, telanjangilah perbuatan-perbuatan jahat itu. Melalui khotbah, bukan melalui gosip, fitnah, nuduh sembarangan. Saya kerap kali nggak disuka orang karena saya ngomong kebenaran di mimbar. Nggak masalah, tapi di luaran saya tidak pernah banyak bicara mengenai masalah orang. Karena saya seorang pendeta. Orang cerita ini, apa ini? Saya nggak mungkin nyampaikan, istri saya nggak tahu. Kenapa kamu kok gini? Sudahlah, diam. Ada kejadian penting, si A memberitahu rahasianya, saya nggak kasih tahu. Ada yang harus saya kasih tahu, ada yang enggak.
itu saya simpan. Dan kadang-kadang saya jalan muter-muter di CW itu saudara, Ciputra World. Dari lantai 3, 2, 1. Bukan sebagai nyari shopping. Muter aja supaya sehat. Sambil mikirin ini, persoalannya orang ini loh. Kok bisa jadi seperti ini? Itulah suasana surga. Kita lihat yang terakhir, saudara. Kalau kita tahu suasana surga dalam keluarga. Dalam keluarga ini kita bicara. Kita tahu pertama meregenerasikan, kedua hidup dalam rencana Allah, ketika mengimpartasikan surga dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rumah tangga, dan yang keempat, supaya itu terjadi, tidak boleh menuntut. Setiap orang saling dituntut. Suami nuntut istri, istri nuntut suami, tidak bisa. Istri merasa dituntut suami, suami merasa dituntut istri. Anak tidak bisa menuntut orang tua. Aku punya papa ini kok miskin, mama kok begini. Enggak seperti tetanggaku. Anak harus dituntut. Saya juga dari keluarga bukan terlalu kaya. Juga enggak terlalu miskin ya, cukup ya ngos-ngosan lah saudara. Sama lah. Bayangkan rumah kecil, dihuni 12 orang. Kamarnya 2 cuma untuk 4 orang. Sisanya tidur di mana? Di dapur, di lorong, di depan. Ruang tamu sampai 3 orang, kakak saya kadang-kadang begitu, saya tidur di sofa. Bukan berarti kurang, juga cukup, bisa bantu orang. Saya enggak nuntut orang tua saya, kok saya lahir dari begini ya. Sampai saya disekolahkan sekolah negeri, saudara. Negeri jadi bukan agama Kristen akhirnya. Tapi itu menjadi bekal bagi saya. Sehingga saya masih ingat apa yang diajarkan dulu di sekolah negeri. Walaupun itu bukan Kristen. Saya tidak menuntut orang tua saya supaya kaya. Tapi saya merasa dituntut sebagai anak. Kalau orang tua gagal dalam keuangan, tapi berhasil mendidik anak-anaknya. Kakak saya mungkin gagal dalam pekerjaan, tapi tidak pernah gagal di dalam menyayangi adik-adiknya. Saya harus berpikir menjadi apa? Saya dituntut harus menegakkan rumah tangga ini. Sehingga waktu orang tua saya meninggal, saya tidak banyak ngomong. Saya yang khotbah sendiri. Dan saya ngomong, dia tidak dengar mungkin mama saya. Saya bilang kewajiban mama kepada anak-anaknya. Saya akan teruskan. Walaupun saya paling kecil. Satu rohani, saya bimbing semuanya. Untuk cinta Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Gak gampang melayani orang-orang lebih tua dari kita, keluarga kita. Pekerjaan sama, kita doakan dan sebagainya. Saling dituntut. Kita lihat dulu. Keluaran 20 ayat 12. Nanti ayat ini saya tambah lagi nanti di. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Supaya apa kalau dibawanya? Supaya berhasil. Supaya panjang umurmu. Kalau anak tidak menghormati orang tua, tidak panjang umur, tidak berhasil dalam pekerjaannya. Tidak sedikit saudara. Anak, mamanya kaya, papanya kaya. Diwariskan kepada anaknya. Tapi anaknya nuntut mamanya. Pengadilan yang ketentuan hukum. Kalau orang tuanya meninggal papanya, maka 100%. 50% untuk mamanya dulu. Ini peraturan apa diperbarui sekarang? Menurut saya belum. Setelah itu kalau ada anaknya 5 atau 4. Maka dibagi lagi 5 dengan mamanya. 10%. Mamanya dapat 60. 10% anak. Supaya apa? Supaya anak ini menghormati mamanya. Kalau ini dibagikan ke anak, mamanya ditelantarkan. Paham saudara? Tetapi ketika ini dapat 10%, dia nuntut mamanya. Kok mama 60%? Memasukkan penjara mamanya. Padahal dia dapat uang kontan 5M, 5 miliar. Kerja setengah mati belum tentu dapat 5 miliar. Mungkin dia sudah dapat 100 miliar. Dia masih masukkan penjara mamanya. Pada mamanya umur 80. Itu terjadi di Jakarta.
mau mencari pengacara pengadilan, itu sudah ada hukum. Tapi tidak bisa terselesaikan. Siapa yang kuat dia yang menang. Bukan yang benar. Gereja ini harus kembali kepada kebenaran. Kalau ada orang hukum di gereja, dia harus menjadi hamba kebenaran. Paham saudara? Gereja yang harusnya contoh. Kita lihat Matius 15 ayat 4, saya undang untuk semua pakai berdiri. Anak dituntut. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayah dan ibunya, pasti dihukum mati. Ada satu ayat berkata, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak. Berarti kita saling dituntut bukan menuntut. Orang Kristen sejati tidak pernah menuntut orang untuk berbuat baik kepada dia. Orang Kristen sejati, dia dituntut untuk berbuat baik lebih dulu kepada orang lain. Apa yang ingin orang lain berbuat bagimu, berbuat lebih dulu kepada mereka. Jangan menuntut, harus dituntut. Kita harus saling merasa dituntut.